Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah kita mengawali hari ini dengan memuji, mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kita boleh merenungkan firman Tuhan untuk membekali kita di hari ini. Terlebih dahulu, mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mengawali hari ini dengan memuji, mengagungkan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami selalu berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita akan naikkan pujian bagi Allah kita. Ya Allah, Engkaulah kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindu karena air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Dengan segenap hati kita mau menyatakan, ku memandang-Mu Tuhan. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Betapa
Bapakku merindukanmu. Kami merindukan Engkau, menjamah setiap kami. Haleluya, haleluya. Kami rindukan sentuhan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, Engkau baik Tuhan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk mengambil bagian seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Kiranya damai dan sukacita Kristus senantiasa melingkupi kehidupan kita. Di pagi hari ini kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Sebentar kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Masih dengan tema yang sama, yaitu Kristus adalah anugerah. Namun di kali ini, di kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar di dalam ayat Ibrani 9, ayat yang ke-28. Ibrani 9 ayat yang ke-28. Begini bunyi firman Tuhan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat ini kita membaca bahwa Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Di sini sangat jelas bahwa anugerah keselamatan yang kita semua miliki, kita umat manusia miliki, itu semua berasal dari pengorbanan Kristus. Ketika kita menyadari bahwa keselamatan yang kita terima secara cuma-cuma adalah hal yang istimewa, dan kita menyadari bahwa keselamatan ini Kristus lakukan dengan mengorbankan dirinya sendiri, maka seharusnya kita dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Kita dapat memaknainya dengan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan jauh lebih menghargainya ketika kita menyadari bahwa anugerah keselamatan yang kita terima berasal dari pengorbanan Kristus. Sama seperti halnya ketika kita dalam kehidupan di dunia ini, ketika kita ingin mencapai sesuatu, maka kita akan mengorbankan hal yang lain. Namun pada saatnya ketika kita telah mencapai apa yang kita rindu-rindukan itu, kita akan jauh lebih menghargainya karena kita tahu ada hal yang kita korbankan.
Semisal ada seorang anak yang dia rindu untuk membahagiakan orang tuanya, ia akan bekerja lebih keras. Meskipun dari muda ia akan terus bekerja keras, namun juga bekerja lebih cerdas. Mungkin ia akan mengorbankan waktu-waktu di masa mudanya, namun ketika apa yang menjadi impiannya ini tercapai, ia akan semakin menghargai bahwa tujuan ini aku capai dengan mengorbankan banyak sekali waktu, banyak sekali kesenangan yang sudah aku tunda, banyak sekali kesenangan yang harus aku lewati, harus aku lalui, dan aku ingin lebih memaknai hal ini, hal yang telah aku capai ini. Maka ketika ia menyadari bahwa hal yang ia dapatkan ini juga ada pengorbanan yang harus ia lakukan, maka ia akan lebih menghargainya. Sama seperti anugerah yang kita terima. Ketika kita menyadari bahwa anugerah yang kita terima adalah berasal dari pengorbanan Kristus, maka seharusnya kita bisa jauh lebih memaknainya, kita bisa jauh lebih menghargainya. Untuk hal-hal di dunia saja kita dapat menghargainya lebih, terlebih keselamatan yang Kristus berikan bagi kita. Akankah kita menyia-nyiakannya? Akankah kita mengecewakan Kristus yang telah mengorbankan dirinya, yang sebenarnya tidak pantas mati bagi kita, namun Kristus mau melakukannya bagi kita orang-orang yang berdosa. Kristus mau melakukannya untuk menunjukkan kasih-Nya yang sangat besar bagi kita. Sama seperti di ayat emas kita, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya Yesus, korban yang sempurna untuk menghapus dan menebus dosa serta pelanggaran kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melakukan penebusan seperti itu selain daripada Kristus. Pada saat dosa seseorang dihapuskan, maka dia layak menerima berkat, anugerah, dan kebaikan Tuhan. Mereka juga layak menerima keselamatan kekal. Maka dari itu mari kita lebih memaknainya lagi ketika kita tahu bahwa keselamatan yang kita terima adalah berkat dari pengorbanan Kristus. Berkat dari pengorbanan yang sangat mulia untuk menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita, umat manusia, bahwa Kristus sebegitunya mengasihi kita untuk rela mati untuk menebus dosa-dosa yang bahkan Kristus tidak pernah lakukan. Ketika kita dalam kehidupan dunia, kita orang yang memiliki hutang, lalu ada seseorang yang membantu kita untuk menebus hutang-hutang kita, kita pun akan menghargai orang tersebut. Terlebih Kristus yang menebus dosa kita, yang kita seharusnya mati, masuk neraka, tapi Kristus mau menyelamatkan kita. Kristus mau menanggung dosa-dosa kita. Mari kita tidak lagi hidup dalam dosa. Mari kita terus-menerus mau memperbarui kehidupan kita. Mari kita mau mengarahkan pandangan kita kepada Kristus dan memandang bahwa keselamatan anugerah ini berasal dari pengorbanan yang sangat besar dari Kristus. Kasih-Nya yang besar ditunjukkan kepada kita. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat firman Tuhan di pagi hari ini yang menyadarkan kami bahwa anugerah keselamatan yang kami terima semuanya berasal dari pengorbanan-Mu ya Bapa di atas kayu salib. Ajarkan kami untuk terus memandang salib-Mu Bapa. Ajarkan kami untuk senantiasa melihat bahwa anugerah yang kami terima juga berasal dari pengorbanan yang sangat besar. Ajarkan kami untuk senantiasa terus-menerus memperbarui kehidupan kami, agar kami boleh senantiasa mempermuliakan nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menjaga dan menyertai kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.